Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Abdurrahman dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit, saya akan mereview buku dari psikologi komunitas ini. Nah, psikologi komunitas ini ada bukunya Agus Irmawan MA, Erlina Wijayanti SPD, penerbit Yayasan Haji Kartini Kudus. Buku ini dari hasil dosen pengembangan masyarakat Islam yang saya ampu, yaitu pada matkul psikologi komunitas. Nah, di sini ada penulis Agus Irmawan SPD MA, ada Erli Wijayanti SPD, penerbit Yayasan Haji Kartini Kudus, editor Risat Hisam Asidki, desain sampul Anas Diaul Haq Al-Qudsi, ada Kaisara Raina Asabia. Nah, cetakan 1 2024. Nah, di sini penjelasan di dalam psikologi komunitas itu ada apa saja. Dari daftar isi ini ada konsep dasar psikologi komunitas yang bab pertama, dan problematika penyandang disabilitas di Indonesia, problematika kemiskinan di Indonesia, fenomena kehidupan gay dan lesbian. Ada juga problematika dan penanganan imigran di Indonesia, problematika kelompok marginal dan solusinya, budaya saparan, dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Nah, ini ada 8 bab di dalam buku ini. Nah, dan di dalam buku ini itu ada penjelasan di dalam bab 1 ini ada konsep dasar psikologi komunitas. Nah, psikologi komunitas itu apa? Yaitu berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku, dan sedangkan komunitas itu kelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik. Jadi bisa disimpulkan psikologi komunitas ini adalah merupakan suatu kajian psikologi yang mengkaji tingkah laku kumpulan dan komunitas sosial di mana para anggotanya terikat dari kesamaan hobi, ras, suku, agama, status sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan komunitas. Nah, itu, dan dilanjut lagi ke bab 2. Ini saya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja agar mudah dipahami ya. Dan ini nanti ada di bab 2, jadi problematika penyandang difabel di Indonesia. Penyandang difabel merupakan kelompok masyarakat yang rentan dan sering menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini problematika penyandang difabel menjadi penting karena prinsip kesetaraan dan inklusi yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat yang beradab. Penyandang difabel Indonesia sering menghadapi tantangan dalam akses layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, transportasi, dan fasilitas umum. Karena aksesibilitas yang terbatas menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, jadi pengertian difabel apa? Pengertian difabel yaitu seseorang yang merasa sulit untuk meningkatkan keterampilannya karena cedera, sakit, terhambatnya pertumbuhan dikarenakan berkurangnya kemampuan untuk menggerakkan tubuh tertentu. Jadi itu pengertian suatu difabel. Nah, yang harus diperhatikan macam-macam difabel itu apa? Macam-macam difabel yaitu ada banyak. Difabel juga merupakan warga negara Indonesia yang berhak atas penyediaan pelayanan transportasi. Nah, ini dan di bab problematika penyandang difabel ini ada macam-macam difabel dan pusat pelayanan, yaitu pada beberapa contoh pusat pelayanan difabel: pusat pendidikan khusus, tempat menyediakan pendidikan khusus bagi anak-anak dengan disabilitas, pusat rehabilitasi, pusat layanan kesehatan jiwa, pusat pelatihan keterampilan, pusat bimbingan dan konseling. Nah, itu beberapa macam difabel dan pusat pelayanan. Nah, jadi selanjutnya itu ada
pembahasan faktor pendukung dan penghambat pengembangan penyandang difabel. Nah, ini kurangnya dukungan keluarga, fasilitas yang belum ramah penyandang disabilitas dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh yayasan difabel. Ada beberapa faktor penghambat tersebut ialah lahan dan tempat tinggal, modal, dan ketiga advokasi keluarga terhadap penyandang disabilitas. Jadi itu jadi penghambat untuk para penyandang disabilitas yaitu. Dan kesimpulan pada hari ini, difabel merupakan kondisi dari seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel, seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya. Jadi masih ada banyak lagi bab-bab yang akan dipelajari nantinya, dan apabila saya hanya bisa menyampaikan sedikit dari apa yang saya paparkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan perilaku ucap dan penerang itu dari penjelasan saya kurang, itu mohon maaf sebenarnya. Nah di buku ini kamu bisa tonton, ini ada biodata penulis. Biodata penulis ini ada di akhir halaman, yaitu ada nama Agus Hirmawan SPD MA, tempat tanggal lahir Kudus 46 tahun, alamat komplek Yayasan Haji Kartini, Desa Undaan Kidul Gang 10B Undaan Kudus. Pendidikan S1 pada 1998, ada S2 2004, S3 pada 2021 sampai pondok pesantren. Ini dosen UIN Salatiga Dai, karya 23 buku, 4 jurnal. Jabatan Kepala Sekolah MAS Kudus tahun 2006-2010, Koordinator PAI S1 Universitas Yogyakarta Kudus tahun 2006 atau 2007, Kepala Perpustakaan FAI Unisfat tahun 2010-2015, Ketua Yayasan Haji Kartini Kudus tahun 2016 sekarang, dan Ketua Yayasan Nurul Mutakin tahun 2016 sampai 2022, Sekretaris Gugus Jaminan Mutu Fakultas Dakwah tahun 2018, 2019 dan lain-lain. Itu teman-teman sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.